berkaitan dengan pernyataan Presiden Prancis akhir-akhir ini yang menghina Nabi Muhammad SAW atau membenarkan tindakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Apakah kita diperbolehkan untuk melakukan aksi di jalan untuk menunjukkan keberpihakan kita, cinta kita kepada Rasulullah, dan ghirah kita ketika Rasulullah SAW dihina? Jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW dihina semenjak beliau masih hidup. Dikatakan sebagai orang yang gila, ya dikatakan sebagai tukang sihir, tukang syair. Ini sudah lama beliau SAW dihina. Bukan sesuatu yang baru. Dan jelas kita sebagai seorang muslim mengingkari yang demikian. Ya, dan tidak ridha seseorang menghinakan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang menjadi teladan kita, orang yang sangat kita cintai dan lebih kita cintai daripada bapak kita sendiri, yang lebih kita cintai daripada anak kita sendiri, dan lebih kita cintai daripada seluruh manusia. Bagaimana kita ridha dan tenang ketika melihat dan mendengar ada orang yang menghina orang yang manusia yang paling kita cintai di antara manusia-manusia di dunia ini? Tentunya seorang muslim tidak ridha yang demikian, dan dia marah dengan yang demikian. Dan itu bagus. Cuma perlu kita ingatkan juga untuk mengungkapkan ya ketidakridhaan tadi, maka kita harus sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syariat kita. Boleh kita cemburu dan boleh kita marah, ya, dan tidak ridha dengan ucapan dan perbuatan orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Tapi untuk mengungkapkan cara tadi, kita pun harus mengingat dan tetap memperhatikan cara yang syar'i. Apakah cara yang syar'i adalah dengan turun ke jalan, kemudian mengadakan demo, ya, atau lebih dari itu membuat kerusakan misalnya? Bukan dengan cara itu untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan dengan cara itu untuk mengungkapkan kemarahan kita kepada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Tapi cara mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi SAW di tengah atau di depan adanya orang-orang yang mereka menghinakan Nabi SAW, maka adalah dengan cara kembali kepada sunnah beliau SAW. Ini adalah praktek dan bentuk nyata kecintaan kita kepada Nabi SAW. Beliau sudah meninggal dunia, dan para sahabat dahulu mereka dengan jiwa mereka, dengan tenaga mereka membela Nabi SAW, dan kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka kita punya kesempatan untuk membela beliau SAW dengan melaksanakan dan menghidupkan sunnah beliau. Tidak mungkin kita bisa menghidupkan dan melaksanakan sunnah beliau kecuali kalau kita mau mempelajari sunnah beliau SAW. Makanya kita harus belajar dan sungguh-sungguh untuk mempelajari agama beliau SAW. Baru setelah itu kita bisa mempraktikkan, bisa mengamalkan, bisa menghidupkan sunnah beliau, mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu namanya mencintai Nabi SAW. Adapun seseorang yang mereka menampakkan kemarahan, ya, kemudian mereka turun ke jalan, tapi di sisi lain sunnah Nabi SAW dia abaikan. Dia tidak semangat untuk mempelajari agama beliau. Bodoh dengan agama Nabi SAW.
Kemudian yang kedua, dia apalagi mengamalkan. Mengetahui saja tidak, apalagi mengamalkan. Bahkan terkadang ketika ada ajakan untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada agama Allah, ya, kembali untuk menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia berat, bahkan memusuhi dan menganggap dan menuduh orang tersebut dengan berbagai tuduhan. Dianggap itu adalah radikal, dianggap itu adalah Wahabi. Padahal ajakannya adalah ajakan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah orang yang paling kita cintai. Maka terlihat bertolak belakang. Di satu sisi dia katanya mencintai Nabi SAW dan benci terhadap orang yang menghina beliau, tapi di sisi yang lain, ketika ada orang yang ingin menghidupkan sunnah beliau, justru malah dimusuhi. Bahkan justru malah semangat untuk membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya, membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama. Yang ini secara tidak langsung adalah tuduhan. Menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah Allah. Dianggap ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh beliau SAW, tidak disampaikan oleh beliau kepada umatnya, kemudian kita mengetahui sehingga kita sampaikan kepada umat dan kita mendakwahkan, ya, mengajak umat ini untuk melakukan bid'ah tadi. Ini kan berarti telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah Allah. Ini penghinaan yang besar. Ya, penghinaan yang besar kalau sampai menuduh Nabi SAW mengkhianati, menjadi seorang yang berkhianat. Bukan berkhianat kepada manusia, tapi berkhianat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi caranya harus dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, yang mereka selama ini, baik sebelum terjadi penghinaan tadi dan setelahnya, selama ini mereka mengajak kepada Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salaf, itulah bentuk pengagungan terhadap Nabi yang sebenarnya. Itulah bentuk kecintaan kepada Nabi SAW yang sebenarnya. Bukan dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti demo misalnya, atau teriak di jalan-jalan mengumpulkan manusia. Maka ini bukan caranya. Ini bukan cara yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Nah, adapun tindakan boikot terhadap produk-produk Prancis ini boleh dilakukan, ya, untuk sebagai kemarahan kita atas penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, kalau seseorang ingin secara pribadi dia ingin memboikot dan tidak mau membeli produk-produk mereka, silakan. Kalau misalnya pemerintah secara resmi mengatakan jangan memakai produk mereka, maka dalam keadaan demikian kita harus mentaati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Kalau memang penguasa kita, pemerintah kita mengatakan jangan kalian membeli produk mereka, jangan kita membeli produk mereka. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulul amri kita. Tapi kalau pemerintah tidak secara resmi mereka mewajibkan atau memerintahkan kita untuk meninggalkan produk tadi, dan kita ingin memboikot sendiri, silakan. Ana dan keluarga Ana nggak akan membeli produk itu. Ya, tapi kalau untuk mengajak ini kepada orang lain, apalagi mendakwahkan dan menyuruh orang lain dan seluruh orang Indonesia untuk mengikuti pendapat dia, maka ini tidak yang demikian. Ini bukan ranah dia. Ini hak pemerintah untuk mengatakan demikian. Tapi kalau untuk pribadi silakan. Untuk pribadi silakan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan.